يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد مبروت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, di kesempatan ini, di tempat ini, kita masih diberikan nafas oleh Allah untuk menafaskan kalimat-kalimatnya, dan masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk meletakkan kepada ini bersujud di hadapannya. Dan mudah-mudahan salawat dan salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita sering mendengar dengan atau istilah risalah yang dimaknai dengan surat, tetapi bahasa kerennya mungkin adalah misi. Kalau risalah adalah misi, sedangkan pembawa misi kita sebut dengan namanya Rasul. Dan ada istilah lagi yang sering digunakan terutama di lembaga-lembaga, yaitu ar-ru'yah, yaitu visi. Jamaah rahimakumullah, di dalam keberadaan kita bukan hanya di sebuah lembaga, tetapi di dunia ini kita kadang sering melupakan ar-ru'yah lil kaum dan juga risalah itu. Kenapa kita berada di muka bumi ini? Jamaah rahimakumullah, hasil penelitian tahun 2025 dari WHO yang kita kenal mungkin pada era ini adalah era teknologi yang begitu canggih, era media sosial dan sains yang sangat berkembang luar biasa. Tetapi di balik keluar biasaan itu, hasil penelitian dari WHO 2025 bahwa dari 6
orang yang ada di muka bumi ini satu mengalami kesepian. Yang kesepian itu bukan hanya sepi tidak punya teman, tetapi kepada mental, terutama anak-anak remaja muda. Maka dari 5 dan 1 dari remaja muda, bahkan 25% di muka bumi ini anak juga terkena penyakit kesepian itu, sehingga berdampak kepada depresi. Kenapa? Karena kita mengenal banyak sesuatu yang mungkin sebelumnya tidak pernah kita kenal. Media luar biasa, semakin hebatnya, tetapi ternyata di balik media dan kita kenal banyak orang, banyak di tempat-tempat itu bahkan tidak berinteraksi sosial. Ketika seseorang sudah tidak berinteraksi secara sosial, tetapi hanya di sosial media, maka depresi itu yang kemudian dialami. Apa yang terjadi? Setiap tahunnya dari WHO hampir 870.000 bunuh diri. Jamaah rahimahumullah. Kenapa bukan kemudian kita tidak canggih hari ini? Kita minta apapun, bahkan makanan yang dulu tidak pernah datang kepada kita. Mungkin kita hanya bayangkan di surga, hari ini bisa datang sendiri dengan GoFood dan yang lainnya. Bahkan minta apapun mungkin ada. Dan teknologi apa yang tidak kenal kita hari ini? Semuanya juga serba canggih. Apakah kemudian kehebatan kita diukur dengan kecanggihan teknologi? Jamaah rahimahumullah. Dulu kita lihat sejarah kita. Ketika Nabi membuka yang namanya Yasrib, yang kemudian kita kenal dengan namanya Madinah. Madinah ada yang mengatakan dari kata ad-din, yaitu agama, at-tamaddun, beragama, atau kota Madinah yang kita kenal hari ini dengan Madinatul Munawwarah. Apakah ketika itu Madinah satu-satunya negara hebat? Tidak. Ada Persia yang teknologinya sudah sangat luar biasa. Ada Romawi yang juga sangat luar biasa. Kenapa kemudian Rasul hadir di muka bumi dengan kecanggihan di beberapa negara itu, bahkan di dunia, diapit dengan Persia dan Romawi? Apakah karena Arab begitu bodohnya? Tidak. Bahkan secara intelektual melebihi dari Persia dan Romawi. Di situ ada para sastrawan yang sangat canggih sekali. Secara akademik mungkin mereka menguasai literasi. Tetapi apakah kemudian sesuai dengan ar-ru'yah atau risalah keislaman? Jamaah rahimahumullah. Ini yang kadang kita membaca dunia hari ini diukur kemajuan sebuah negara atau negeri, atau kita melihat ke negara-negara yang lain begitu canggihnya, kemudian kita lihat kebahagiaannya. Apakah benar? Tidak. Banyak penelitian yang mengatakan di negara-negara yang super canggih itu, bukan kita menyalahkan teknologi, kita bukan menyalahkan kecanggihannya, tapi kecanggihannya teknologi ini tidak dibarengi dengan ruh. Sedangkan tubuh ini bukan hanya untuk makan, bukan untuk mengenal menjadi populer. Tubuh ini bukan kemudian hanya untuk mendapatkan kehormatan, jabatan, kekayaan, atau tempat kesenangan. Tidak. Di dalam tubuh ini ada ruh, dan ruh itu yang kadang tidak dikenal lagi di beberapa negara atau mungkin beberapa tempat itu. Sehingga Islam hadir dengan apa yang kita baca setiap hari, dan ini menjadi ikrar kita di dalam salat kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini bukan hanya bacaan biasa. Inna salati, sesungguhnya salatku,
wa nusuki, dan ibadah ini dibedakan antara salati wa nusuki. Kemudian lebih luas lagi, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini pesan wahyu. Jamaah rahimakumullah, betapa kita berada di dunia ini, kalau kita lihat wahyunya, bukan hanya sekedar menyenangkan jasad ini, bukan hanya kemudian mengenal kecanggihan teknologi yang luar biasa itu, tidak. Tetapi ada tujuan paling penting, yaitu tauhid, atau kita kenal dengan iman. Maka insya Allah orang yang tauhidnya bagus, imannya kuat, berapa gelombang dan dahsyatnya dunia ini, dia tidak akan depresi, apalagi bunuh diri. Karena juga tidak sedikit yang seagama dengan kita, yang se-Islam mungkin dengan kita, tetapi juga tidak sedikit yang mengalami hal tersebut. Kemudian yang kedua, untuk menghilangkan bahwa kita hanya tujuan akhirat saja, tidak. Maka inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini yang menjadi tugas berat kita, amanah kita. Kalau kita di institusi diberikan jabatan, maka amanah ini yang paling sangat luar biasa. Di situ ada kejujuran, di situ ada kemudian keadilan dan yang lainnya, sifat-sifat yang ditanamkan oleh Nabi kita. Sehingga istuli utamima makarimal akhlak itu menjadi kunci. Maka beragama bukan hanya kemudian urusan akhirat saja, tetapi urusan di dunia. Di situ ada kejujuran, ada tanggung jawab, ada bagaimana kita menjadi orang-orang juga yang mungkin profesional. Karena Islam tidak membiarkan orang yang biasa-biasa saja hanya sekedar menjalani hidup. Karena di situ ini pesan utamanya, ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah tidak ada di belakang, khalifah selalu ada di depan. Bagaimana menjadi khalifah? Meskipun khalif artinya belakang, tetapi khalifah di sini adalah bagian generasi menjadi imamul ummah, ukhrijat linnasi. Tidak hanya ukhrijat, tapi menjadi khairul ummah. Jamaah rahimakumullah, maka berislam, beragama bukan kemudian duduk di masjid saja, tidak. Kemudian wiridan saja, tidak. Kita bisa isi kantor-kantor kita isi pasar-pasar kita isi di jalan dimanapun kita berada, tetap dalam keimanan dan juga profesionalisme. Tidak hanya sekedar menjalani kehidupan ini menjadi biasa-biasa saja. Maka inilah sebenarnya yang diharapkan oleh agama kita. Teknologi jalan, keilmuan jalan, sains jalan, semuanya jalan. Kita tidak pernah takut. Tetapi di situ yang kita takutkan ketika keimanan itu runtuh, terutama untuk anak-anak kita dan generasi kita. Boleh mereka bekerja, boleh apapun, tetapi sholatnya, puasanya, keimanannya tidak boleh runtuh dari mereka. Karena kita tidak akan hidup selamanya di dunia. Kita akan mengalami suatu saat akan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kemudian kembali kepada asal kita, tanah, dan kita sudah hilang dari permukaan ini, akan berganti generasi. Apakah kemudian di barzah kita selesai? Tidak. Bagi keimanan kita bisa lebih melarat lagi. Na'udzubillah, kita berada di barzah. Di barzah selesai? Tidak. Ada kemudian pertanggungjawaban yaumul hisab. Yaumul hisab selesai? Tidak. Kita akan berada di dua pilihan, neraka atau surga. Mudah-mudahan kita berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini hasanah, di akhirat kita hasanah. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim wa huwa asdaqal qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim.
ونفعني وإياكم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، العظيم سلطان، السابع قرآن، مخجز البلاغة قرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى لكم تفلحون. إن الله تعالى بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه القائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا وخاصة وعن بلدان المسلمين عامة. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فيا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.